Kuala Karang adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Hampir setiap tahun sudah menjadi langganan abrasi. Melalui pantauan citra satelit Google Earth, sejak tahun 1985 hingga 2021, abrasi yang terjadi sudah menerjang daratan hingga 380 meter. Tak hanya itu, fasilitas publik seperti jalan poros hingga puskesmas pembantu, masjid, serta satu sekolah dasar rusak berat. Abrasi berdampak terhadap aktivitas di SDN 12 Teluk Pakedai. Dahulu bangunan sekolah jauh dari daratan. Saat ini sudah berhadapan langsung dengan lautan. Marjana, satu di antara guru SDN 12 Teluk Pakedai. Ia telah menjadi guru kurang lebih 20 tahun. Ia harus tetap bertahan untuk mengajar di tengah abrasi yang terus mengancam. Pasalnya, ketika banjirop tiba, bangku-bangku rusak habis, kelas rusak dihantam ombak gelombang pasang rop. Kondisi itu membuat proses belajar mengajar terganggu, sehingga siswa-siswa terpaksa diliburkan karena air masuk hingga ke dalam lokal. Dan itu berlangsung bertahun-tahun hingga saat ini. Dulunya sekolah ini sangat jauh dari laut. Sangat. Di sana itu, di seberang sana itu ada perumahan warga. Terjadinya dampak untuk SD 12 Teluk Pakedai dari tahun 2020. Banyak sekolahan, dampaknya di kelas-kelas terimbas banjir di dalam ruangan. Bangku-bangku yang terbuat dari besi itu semua habis. Kemudian ada 3 kelas itu yang paralel, kelas pagi kelas 3, yang kelas 4 itu semuanya habis dihempas air pasang dan ombak. Di sekitar sekolah SD 12 ini ada perumahan guru juga ambruk tahun 2022 kemarin, tidak bisa diperbaiki sampai sekarang. Kemudian lokal-lokal yang ada sekarang ini semuanya apabila banjir datang, kami harus meliburkan anak-anak sehingga apabila banjirnya pasangnya tinggi, anak-anak harus kami pulangkan. Harapan kami untuk saya selaku putra daerah juga di sini, harapan saya bagaimana dari pihak pemerintah untuk SD kami di sini. Apakah hanya dibiarkan begini? Apakah tidak ada bangunan kembali? Kami mengharap sih bangunan sekolahan yang baru, tapi tidak usah di bibir pantai. Tapi kalau memang ada pemecah ombak, kemungkinan masih sekolah kami tetap aman di sini. Tapi kan airnya tidak ke dalam karena pemecah ombak sudah ada. Jadi kami tidak resah karena takut mendadak ombak masuk ke sekolah. Biasanya kan arusnya kuat nih. Biasa kayu-kayu masuk di halaman sekolah. Kemarin ini ada berapa kemarin tuh jebol karena kayu dibawa ombak, jadi balok-balok besar tuh masuk. Abrasi terus menggurus wilayah pesisir Kuala Karang selama puluhan tahun. Masyarakat dihadapkan ancaman dari krisis iklim, mulai dari hancurnya tempat tinggal hingga berkurangnya mata pencarian. Syarif Muhammad, satu di antara nelayan Kuala Karang yang merasakan dampak dari abrasi. Di Kuala Karang ini semakin hari semakin sangat memburuk tentang masalah abrasinya, pengikisan pantai. Bahkan muaranya pun dangkalnya sejauh mungkin itu susah untuk dilewati masyarakat. Sebetulnya dari tahun 80-an udah mulai, tapi tidak sejauh mungkin. Yang agak terpuruk sekali, yang parah sekali itu pada tahun 2020 itu memang udah habis. Bahkan sampai 2003 inilah keadaan buktinya sekarang ini. Ini bukti-buktinya semuanya ini kan semua di sini kadang-kadang dulunya bukan kadang-kadang lagi rumah masyarakat di sini. Nah, sekarang ini udah habis semua. Abrasi juga menyebabkan masalah terhadap perekonomian warga. Banyak warga yang pindah dan meninggalkan desa Kuala Karang.
Jadi di sinilah kami bantu Pak masalah penghasilan tuh terutama dari Kuala juga. Kalau kita tidak bisa lewat kan kita tak bisa dapat hasil sama sekali. Karena dari jam 11 malam kita kadang-kadang udah berlabuh, tahu-tahu ombak besar kita tak bisa masuk karena dangkal banyak motor Pak yang pecah-pecah Pak. Penyebabnya muara ini kita tidak bisa masuk Pak. Bahkan di sini ini kalau kita untuk dulunya paling-paling sekitar 100 lebih itu udah dalam. Sekarang ini sekitar 600 meter ke tengah baru kita bisa lewat. Bahkan pencarian itu udah keperubahan ada. Kalau nelayan kecil, tapi kalau nelayan yang besar itu kan kita kan Kuala Karangnya sangat minim sekali. Saya rasa sih memang jauh perbedaannya. Bahkan Kuala Karang ini pun masyarakat udah agak berkurang. Karena dari pencarian mata pencarian agak kurang dan juga tentang muara kita. Muara kita inilah penyebab salah satunya untuk kita beroperasi untuk mencari ke laut sehingga tidak bisa lewat, maka mereka banyak mulai berpikir untuk berpindahan di situ, Pak. Masyarakat Kuala Karang hanya bisa pasrah dan terus beradaptasi dengan keadaan yang terjadi di kemudian hari. Mudah-mudahan Allah selalu memberi penjabahan dari luar Pak, bisa membantu kami. Kuala Karang ini Pak, kalau tidak secepatnya dibangun atau pemecahan ombak itu ada Pak, mungkin yang kita duduk sekarang ini Pak, mungkin tahun depan udah habis Pak. Abrasi membuat luasan Kuala Karang terus menyusut. Hingga 2022 lalu, telah melenyapkan 3 RT dan jalan penghubung antar desa rusak. Luas desa saya itu kurang lebih 4.000 km persegi. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.800, jumlah kepala keluarga itu 465 kepala keluarga. Dan kemudian sumber mata pencarian desa saya adalah nelayan. Di samping nelayan juga pertanian. Rata-rata kemarin masalah abrasi juga, gelombang pasang rob itu sudah beberapa buah yang termakan oleh laut, yaitu lingkungan penduduk, rumah-rumah penduduk. Yang lebih terparah lagi tentang desa saya, yaitu dari tahun 2020 kemarin, 2021, 2022 Sidu itu sudah sangat-sangat terparah, yaitu ada 3 RT yang sudah ditermakan oleh laut, yaitu RT 06, RT 07 dan RT 08. Jalan juga jalan poros, yaitu jalan utama, itu sudah dimakan laut, termasuklah tiang-tiang listrik juga sudah termakan laut. Karena desa saya itu berhadapan langsung dengan Laut Natuna, yaitu Laut Cina Selatan. Nah, itulah kronologis kejadiannya, di mana penduduk-penduduk saya kemarin yang rumahnya habis, yang rumahnya rusak berat, itu alhamdulillah ada dibantu oleh Kementerian PUPR sebanyak 15 kapal dengan 30 buah rumah. Tapi itu pun tidak mencukupi. Sementara warga saya itu kurang lebih 100 kepala keluarga. Dari kami, dari pihak pemerintah desa kan tidak punya fasilitas untuk menampung mereka. Bahkan sampai sekarang pun ternyata mereka itu masih tinggal di tempat keluarganya. Terkait permasalahan abrasi di Kuala Karang, perlu ditangani secara berkelanjutan. Ahli Tata Ruang Kalimantan Barat, Syafiuddin, memaparkan penanganan-penanganan yang seharusnya dilakukan. Bentuk pengendalian yang dapat dilakukan adalah upaya buatan dengan membangun sebuah pemecah ombak dan kemudian diimbangi dengan penanaman mangrove di belakangnya. Kalau itu tidak ngikut tinggi, dia segitu-segitu malah nurun. Kalau yang itu rekoter itu malah karena penurunan tanah kan. Kalau memang kita memperhatikan nanti kemungkinan air laut tinggi ya sifatnya ya sementara karena kecenderungan air naik terus. Tetap kita tambah, mending dia berbakau karena dia ada akar napas, akarnya ikut tinggi, malah nurun.
Tapi kalau ini dia akar napas sih gitu begini tinggi dan dia kalau pakai api-api dia cepat manjang ekspansi gitu cepat karena akarnya nyamping. Nah kalau menguatkan ke dalam tuh memang yang bakau itu perakarnya yang nunjam. Pemecah ombak hanya bersifat sementara dan dapat menyebabkan penurunan tanah. Bahwa bangunan pemecah ombak yang cocok dan dirasa sesuai yaitu dengan bangunan seperti tetrapod. Kalau pakai floating breakwater itu kan terlalu berat kan nantinya kan. Nah, mending yang itu aja lah yang udah jelas-jelas. Tapi di belakang di balik itu udah cepat-cepat kita juga udah menerapkan ini. Itu untuk yang benar-benar untuk risiko pengendalian dampak ke permukiman. Selebihnya udah dimulai untuk tetrapod tadi. Nah tetrapod atau yang dibalik itu bagian depannya dipakai tetrapod, bagian belakangnya itu udah pakai tanam biasa. Ya tadi mereka ndak aman dari gelombang kan. Ya, aman dari gelombang, dan kita lebih risiko gagalnya ini minim lah. Karena mereka tidak terganggu, biasanya kan kecabut sama gelombang itu kan. Tetrapod adalah sebuah bangunan penahan gelombang yang memiliki konsep berkelanjutan, di mana tetrapod bukan hanya sekedar membantu untuk melindungi pesisir dari abrasi, tetapi dapat menciptakan habitat mangrove secara alami. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, perubahan iklim juga mempengaruhi berbagai aspek alam dan kehidupan manusia. Meningkatnya potensi abrasi pantai di wilayah pesisir, salah satunya disebabkan oleh naiknya muka air laut akibat dari perubahan iklim, pasang surut, gelombang, dan diperparah dengan aktivitas-aktivitas manusia di wilayah pesisir.